warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembahasan penuntutan dan surat dakwaan. Hal ini saya kerjakan untuk penjelasan detailnya penuntutan dan surat dakwaan. A. Penuntutan. Penuntutan umum. Dalam pasal 13 KUHP dikatakan bahwa penuntutan umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. KUHP mengatur tentang wewenang penuntut umum, yaitu dalam hal 1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa pidana. Begitu pula kalau perkara itu diberhentikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana penyidikan, diberhentikan demi hukum pasal 109 KUHP. 2. Menerima berkas perkara dari penyidik atau tahanan pertama dan kedua sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 KUHP. Ketiga, memberikan perpanjangan penahanan pasal 24 ayat 2 KUHP. 4. Membuat surat dakwaan pasal 140 ayat 1 KUHP. 5. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai surat dakwaan dan berkas perkara pasal 143 ayat 1 KUHP. 6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. 7. Melakukan penuntutan. 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum. 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang. 10. Melaksanakan penetapan hakim. B. Pra-penuntutan. Istilah pra-peradilan menurut pasal 14 huruf B pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHP bahwa dijelaskan penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra-peradilan apabila kekurangan penyidikan. Ini artinya setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan oleh penyidik. C. Penuntutan. Menurut pasal 1 butir 7 KUHP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Asas-asas yang berlaku dalam penuntutan adalah 1. Asas legalitas, yaitu suatu asas yang menghendaki agar semua pelaku tindak pidana tanpa terkecuali harus dituntut menurut undang-undang yang berlaku serta diajukan ke pengadilan. 2. Asas oportunitas, yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada jaksa menyampingkan perkara. Artinya, perkara tersebut tidak diajukan untuk diperiksa dan diajukan ke pengadilan apabila kepentingan umum menghendaki.
Surat dakwaan. A. Kedudukan dan pengertian surat dakwaan. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan. Pasal 143 ayat 1 KUHP. Karena surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan di muka sidang bagi siapa saja yang terlibat, maka Profesor Trautmann memberikan pandangan kepada surat dakwaan itu dan sudut pandang sebagai hakim, jaksa, terdakwa, pembela sebagai berikut. 1. Hakim harus memandang surat dakwaan itu secara objektif dari posisi hakim yang objektif. 2. Jaksa harus memandang surat dakwaan itu secara subjektif dari posisi jaksa yang objektif. Di sini mewakili pemerintah. 3. Terdakwa memandang surat dakwaan itu dari sudut subjektif, kepentingannya dari posisinya yang subjektif. 4. Pembela memandang surat dakwaan itu secara objektif dan posisi pembela yang subjektif, memihak terhadap klaim. B. Syarat-syarat surat dakwaan. Menurut pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP menyatakan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal serta ditandatangani juga harus memenuhi syarat-syarat. 1. Syarat formil adalah syarat yang harus mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, yaitu meliputi A. Nama lengkap, B. Tempat lahir, C. Umur atau tanggal lahir, D. Jenis kelamin, E. Kebangsaan, F. Tempat tinggal, G. Agama, H. Pekerjaan. 2. Syarat materi adalah suatu syarat surat dakwaan itu harus memuat materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa yang mencakup uraian secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Syarat-syarat materi antara lain: A. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dalam menyusun surat dakwaan, penguraian unsur mengenai waktu tindak pidana dilakukan adalah sangat penting karena hal ini berkaitan dengan hal-hal yang mengenai asas integritas, penentuan residif, alibi, kadaluarsa, kepastian umur terdakwa atau korban, serta hal-hal yang memberatkan terdakwa. Begitu juga halnya dengan penguraian tentang tempat terjadinya tindak pidana, dikarenakan berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan, ruang lingkup berlakunya undang-undang tindak pidana, serta unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana tertentu, misalnya di muka umum, di dalam karangan tertutup, dan lain-lain. B. Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Uraian harus cermat. Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat atau teliti, terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.
Uraian harus jelas. Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas. Dalam arti, rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain, uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku, dader atau plager, pelaku peserta, menjadi dader atau plager, penggerak, witlocker, penyuruh atau don plager, atau hanya sebagai pembantu atau manipulating. Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pencurian dan sebagainya. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan atau obscure label. Pendek kata, jelas berarti harus menyebutkan A. Unsur tindak pidana yang dilakukan, B. Fakta dari perbuatan material yang mendukung setiap unsur delik, C. Cara perbuatan material dilakukan. Uraian harus lengkap. Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang secara lengkap, dalam arti tidak boleh ada yang tercecer atau tertinggal, tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa, di mana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan material, waktu dan tempat di mana tindak pidana dilakukan, sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketiga. Sebelum membuat surat dakwaan, yang perlu diperhatikan tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan ialah pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Apabila penuntut sudah yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam KUHP, lalu yang perlu dilakukan oleh penuntut umum adalah membuat matriks tindak pidana tersebut. Matriks adalah kerangka dasar sebagai sarana mempermudah dalam pembuatan surat dakwaan. Matriks disusun sesuai dengan isi dan maksud pasal 143 KUHP, karena surat dakwaan terancam batal apabila tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 A dan B KUHP. Proses penyusunan surat dakwaan. A. Fogging. Fogging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika pasal 141 KUHP A. Beberapa tindak pidana, B. Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih, C. Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama, B. Splitsing. Selain penggabungan perkara, penuntut umum juga mempunyai hak untuk melakukan penuntutan dengan cara memisahkan perkara. Pasal 142 KUHP. Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru, di mana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dakwaan penuntut umum. Bentuk-bentuk surat dakwaan. Ada beberapa bentuk penyusunan surat dakwaan, yaitu 1. Dakwaan tunggal. Dalam penyusunan dakwaan secara ini hanya didakwakan satu perbuatan pidana. Karena itulah terdakwa
melanggar dan diancam hanya satu pasal saja. Misalnya, si A melakukan pencurian bahasa, melanggar pasal 362 KUHP, maka dakwaan disusun secara tunggal, yaitu pencurian biasa itu. 2. Dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan yang dituduhkan kepada terdakwa, di mana terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan tersebut dapat dibuktikan sendiri-sendiri. 3. Dakwaan subsidiar. Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidiar, di dalamnya dirumuskan atau disusun beberapa tindak pidana secara berlapis atau bertingkat dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Pertama yang harus dibuktikan adalah yang paling berat dulu atau primer, hakim yang paling berat atau ringan atau subsidiar. Kalau terbukti oleh hakim yang paling berat atau primer, maka delik yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, dakwaan yang harus dibuktikan di depan sidang hanya satu. Dalam prakteknya, dakwaan tersebut sebagai berikut. Primer, dakwaan telah melakukan pembunuhan sidang direncanakan, karena itu melanggar pasal 340 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan seketika, karena itu melanggar pasal 338 KUHP. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati, karena itu melanggar pasal 351 KUHP. 4. Dakwaan alternatif. Dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunan mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidiar, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik atau tindak pidana. Tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Biasanya jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu dalam melaksanakan pasal yang penting ini. 5. Dakwaan kombinasi. Dalam dakwaan kombinasi, di mana terdakwa dengan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsidiar, dakwaan kumulatif, dan dakwaan alternatif secara serempak. Sekian penjelasan dari saya. Atas segala kekurangan dan kelebihannya, mohon kerelaan hati Anda untuk memaafkan. Kritik dan saran tetap saya harapkan, karena saya pun sadar bahwa saya hanya seorang insan yang tak maksum dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.